Halo semuanya, halo guys. Oke. General reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau disebut vice versa. Jadi, ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu, ya kan? Oke, langsung aja. Kita mau cek energi 7 hari ke depan. 7 hari ke depan. Ya. Adakah yang menakjubkan? Adakah yang luar biasa, ajaib, dor? Atau apa? Atau siapa ya? 7 hari ke depan. Cara, wah. Ini kenapa ya? Sepertinya kalau aku lihat ya, ada semacam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran gitu ya. Apa sih yang terlalu dicemaskan? Apa yang terlalu dikhawatirkan ya? Aku ngeliat sebenarnya ya, selama kamu berusaha, berdoa, berbuat baik, ya semua akan berjalan baik sebenarnya. Atau ya semua akan bisa dijalani, semua akan bisa dilalui begitu ya. Tapi aku ngeliat bisa juga ada orang yang cemas gitu. Ada seseorang yang khawatir, ada seseorang yang takut sama kamu. Ya bisa dia, mereka, bisa temanmu, keluargamu, ada yang takut gitu ya. Aduh, kami ini punya ekspektasi sama kamu. Kami ini berharap sama kamu. Tapi kamu batasi diri gitu, kamu menjauh. Apalagi jika kamu cuek. Wah, takut sih. Ya bisa takut kehilangan kamu, takut menghadapimu, dan sebagainya ya. Ya begitu. 7 hari ke depan. Aku sih ngerasa kamu berusaha enjoy. Ya, kamu berusaha tenang. Berusaha relax. Berusaha diam aja. Berusaha pasif atau apa ya. Beberapa memang sudah lelah berjuang. Atau lagi capek-capeknya sih berjuang. Capek aja, berjuang terus. Capek aja berkorban gitu ya. Jadi ya masih capek lah gitu. Jadi ya berusaha diam, berusaha pasif, berusaha kayak ya udahlah, urusan orang ya. Ngapain aku ngurusin orang? Ya mungkin kamu ngerasa gitu. Atau memang terlalu sakit ya kekecewaanmu selama ini, terlalu lelah perjuanganmu selama ini. Jadi kamu kayak ngerasa sekarang perlu istirahat ya saat ini, perlu diam saat ini, perlu pasif saat ini, atau ya fokusmu ke diri sendiri gitu. Jadi ya udah, urusan orang lah. Kebahagiaan orang itu bukan tanggung jawab saya ya, kebahagiaan dia, mereka. Masa terus-terusan gitu ya tanggung jawab saya gitu. Ya kita nggak bertanggung jawab membahagiakan semua orang. Kamu tidak bertanggung jawab menyenangkan semua orang ya, ingat itu. Karena gimana ya, realitanya juga ya, kalau realistis juga ya, apa iya orang-orang juga mikirin kebahagiaanmu? Apa iya dia, mereka juga mikirin kesenanganmu? Belum tentu ya. Jadi sebenarnya banyak orang-orang egois di sekitar kamu, banyak orang-orang yang punya ego yang luar biasa ya di sekitar kamu, di hidupmu.
Jadi hati-hati dengan orang egois begitu. Ya hati-hatilah, karena orang kayak gitu ya manipulatif ya. Banyak manipulasinya. Takutnya hanya manfaatkan kebaikanmu aja, takutnya hanya ya bikin kamu capek aja. Sedangkan mereka santai-santai aja, nggak mikirin perasaan kamu. Sampai kapan gitu, ya? Tuh. Oke. Dan aku ngerasa kamu akan didekatkan dengan orang-orang yang sefrekuensi, ya. Jadi, jadilah versi terbaikmu. Atau jadilah orang yang lebih baik, orang yang lebih positif. Ya, supaya kamu menarik orang-orang yang lebih positif, ya. Jadi lepasin itu racun, ya. Lepasin itu yang toksik, yang negatif. Seleksi orang-orang itu, ya. Buang energi negatif itu ya supaya energimu positif dan menarik hal-hal positif, menarik orang-orang yang sefrekuensi lah, yang mau sama-sama berjuang, yang mau sama-sama maju ke depan. Ya, yang bukan bikin hidup kamu gitu-gitu aja ya. Tuh. Oke. Lanjut ya. Nah, ini nih. Sepertinya 7 hari ke depan ya. Ada yang tidak bisa melepaskan kemelekatan, ya, atau belum bisa melepaskan ketergantungan. Belum bisa lepaskan kemelekatan gitu ya. Kalau ini tentang dia, kalau ini tentang temanmu, keluarga atau saudaramu, ya, aku rasa ada orang yang masih mau bergantung sama kamu, masih mau ya berharap sama kamu, berharap kebaikanmu, berharap perhatianmu, berharap perjuanganmu, berharap duitmu, berharap bantuanmu, bla 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 gitu. Ya ada sih. Masih mau berharap sama kamu, masih mau melekat atau bergantung sama kamu, ya. Seperti itu. Sampai ada semut ya. Ya itu. Tapi aku ngerasa bisa juga ya kamunya lepasin itu, addiction atau ketergantungan itu, lepasin ya. Karena gimana ya, ada mungkin kemelekatan, ada ketergantunganmu terhadap ya suatu energi atau suatu sifat karaktermu atau pribadimu. Misalnya kamu orangnya selalu aja nggak tega, kamu orangnya selalu aja mudah kasihan gitu. Cuma kan sampai kapan ya? Sampai kapan? Coba lepas itu rasa-rasa mudah kasihan, gak tegaan, gak mungkin terus-terusan ya. Coba lebih kayak ya lepaslah itu. Tuh sih. Oke. Kemudian 7 hari ke depan. Sepertinya kalau aku lihat ya, aku ngerasanya kamu ini jangan mudah ngedown, jangan mudah ngedrop ya. Hanya gara-gara sesuatu, hanya gara-gara seseorang, hanya gara-gara temanmu lah atau siapa gitu ya. Jangan ngedown, jangan ngedrop. Tuh, misalnya ada nih nanti bicara inilah, bicara itulah. Ada nanti yang berkata ini, berkata itu, bertingkah begini, bertingkah begitu. Ya kamunya jangan down gara-gara itu. Jangan terpuruk gara-gara itu, ya. Ya, seperti itu sih. Karena 7 hari ke depan, ya fokuslah sama hal-hal yang berguna, fokus sama kerjaan, mikirin keuangan, ya kan? Kan butuh duit kan? Butuh finansial yang stabil, memperbaiki keuangan, meningkatkan keuangan. Fokuslah ke hal-hal yang ya itu tujuanmu gitu. Jadi jangan ngedown, jangan ngedrop ya. Ih, ada nih mengusik hidup aku. Ih, ada datang lagi. Ada mau menghampiri lagi. Ada mau beginilah, begitulah. Wah, jangan buang energimu untuk hal kayak gitu ya. Kalau kamu rasa harus berkata tidak, tidak.
harus menolak ya menolak gitu, ya kan? Nih, kamu itu terlalu baik selama ini. eh, Iya nih, ada kalian baik banget ya. Ada kalian ini orangnya sangat baik. Selama ini baik terus. Ya, tapi kan hidup ini harus seimbang ya. Gak mungkin kamu terus berjuang. Gak mungkin kamu terus yang peduli ya. Mereka juga harus belajar peduli. Mereka harus belajar mengerti dan memahami kamu saat ini. Tuh. Oke? Terus, kalau aku lihat, ada yang cinta sama kamu sekarang. Cie. Ada yang menyayangimu saat ini. Cie. Seperti itu. Ada yang sayang atau cinta sama kamu. Nggak bisa ngelepasin kemelekatan sama kamu. Nggak bisa lepasin ketergantungan sama kamu. Ada juga yang berhasrat sama kamu. Bergairah terus ya. Kalau ingat kamu, memandang kamu dari mana gitu. Ya tetap aja ada hasrat, ada gairah sama kamu. Seperti itu. Nah, ini nih. Hati-hati ya, jangan menunda-nunda sesuatu. Apalagi penting buat kamu. Contoh, menjaga kesehatan. Ngapain ditunda-tunda? Ya kan? Kalau lapar ya makan. Jangan tunda-tunda makan. Ya, kalau mau mandi ya mandilah. Jangan tunda-tunda mandi. Hihihi, gitu. Kalau mau tidur atau ada waktu istirahat, istirahatlah. Ya, jangan tunda-tunda. Kalau mau ngerjain sesuatu, kerjain. Jangan tunda-tunda gitu. Jadi, manajemen energimu. Kelola energimu. Kelola tingkahmu. Tingkah lakumu, tindakanmu, seperti itu ya. Kelola itu semua. Karena ya, kamu yang bisa kelola diri sendiri. Kamu yang bisa manajemen dirimu sendiri. Sama kayak manajemen waktu, ya. Ya, ingatlah bahwa waktu terus berjalan, ya. Waktu terus berjalan. Kayak ini ya, bisa aja pagi. Nanti tiba-tiba udah malam. Belum makan nih, belum mandi. Cie. Kok cie gitu ya. Ya seperti itu. Atau udah malam nih kok belum tidur, ya. Ya, pokoknya jangan tunda-tunda ya, karena waktu terus berputar, terus berjalan. Kalau ada yang penting ya lakukan. Seperti itu sih. Kan. Wah. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Ada yang berhasrat padamu. Tadi muncul berhasrat, ini juga berhasrat sama kamu, ya. Ya walaupun orang ini kayaknya menunda-nunda juga sih. Ada yang menunda-nunda action ke kamu, ada yang menunda-nunda bertemu kamu, ada menunda-nunda bicara sama kamu. Tapi kalau soal energi, hasrat, gairah, wah ini tinggi sih, menggebu-gebu ya. Pengen bingit peluk kamu, wah. Emang boleh. Seperti itu. Itu sih. Ada kayaknya siklus yang kayaknya berputar-putar begitu-begitu aja ya. Entah siklus hidup lah, siklus pertemanan, siklus di keluarga, siklus di percintaan atau apa ya. Ada mungkin kayaknya drama yang kayak enggak ada habis-habisnya ya. Seperti itu. Cuma ini apa ya? Ya mungkin ya itulah bumbu-bumbu kehidupan ya. Bumbu-bumbu kehidupan ini ya, ada drama, masalah dan sebagainya. Tapi tetap ada cinta, tetap ada rasa sayang ya sama kamu. Seperti itu sih. Sama kayak gini. Kalau memang ribet, memang rumit ya. Ya harusnya kan lepas aja gitu ya. Tapi kenapa belum bisa lepas? Karena masih cinta, masih sayang, ya kan? Gitu.
Siapalah itu, ya kan? Belum bisa dia menutup siklus ini, belum bisa dia melepas kamu gitu aja. Dia terus lihat kamu aja, dia terus kepoin kamu aja, dia mata-matai kamu terus ya, kayak nggak habis-habis ya. Kenapa dia selalu penasaran sama kamu, atau kenapa dia tuh tarik ulur, atau ya gitu. Ada masanya dia nyariin kamu, ada masanya energinya itu kuat loh, seperti mendekat ke kamu gitu, seperti kayak ada orang yang selalu dia mengintai kamu atau memantau kamu ya. Kenapa aja? Kenapa gitu masih seperti itu ya? Ya karena masih sayang, masih cinta, masih besar hasrat dan gairahnya. Wow gitu. Apa-apaan itu ya? Ya begitulah. Terus kalau soal kesehatan ya, ini jaga makanan, jaga pola tidur ya. Hati-hati sakit perut, sakit pinggang, hati-hati sakit punggung, sakit kepala ya, seperti itu. Oke, kan kamu masih diintai. Kamu itu dimata-matai sebenarnya ya. Maaf ya berisik ya. Ya maaf berisik guys. Jadi ya aku ngerasa kamu masih dilihat-lihat orang ini. Informasimu masih dicari orang ini. Kehidupanmu masih ya diam-diam diperhatikan ya sama orang ini. Siapapun lah ini. Tuh. Kayak seru ya ngelihat hidup kamu ya. Kayaknya hidupmu menarik, hidupmu unik, pribadimu unik, kamu langka gitu. Kita langka loh, jadi ya kita unik gitu ya. Kita beda dari yang lainnya. Jadi ada yang ngerasa hidup kamu tuh seru, hidupmu itu asik, menarik, unik. Ada perjalanan spiritual di hidupmu, ada perubahan besar-besaran di hidupmu. Kayaknya seru kepoin kamu gitu. Seru sih diam-diam perhatikan kamu, memandang kamu dari mana gitu. Atau seru aja mempelajari kamu ya. Ya mungkin kamu juga susah ditebak, kamu tuh bikin penasaran ya. Kamu yang tadinya aktif tiba-tiba pasif, kamu yang tadinya ya ngomong bicara tiba-tiba diam 1000 bahasa, hahaha gitu. Atau kamu yang biasanya ceria tiba-tiba kok diem ya. Kamu yang biasanya muncul ini kok hilang, ditelan bumi ya. Enggak lah, enggak ya. Oke. 7 hari ke depan. Kamu ini makmur kayaknya ya. Makmur ini relatif kak, guys ya. Sis bro. Makmur kamu 7 hari ke depan ini relatif lah. Mungkin makmur ini lebih kayak bisa bahagiain diri sendiri. Kamu bisa memenuhi diri sendiri. Bisa juga ya rezekimu ada lagi. Bisa juga makmurmu ini ya badanmu akan subur ya. Badanmu ya gemoy gitu ya. Kayak aku ya. Wah kita oke. 7 hari ke depan. Ada isu ya tentang keluarga. Ya aku ngerasa beberapa orang mau hubungi kamu, beberapa orang mau mencari kamu. Yang mau cari kamu ya, ini ada orang jauh, ada juga keluarga, ada juga orang yang sombong, yang angkuh, ada juga orang yang cemburuan, yang egonya besar tadi ada ya. Ada juga orang yang seperti bergantung sama kamu. Ada juga yang masih punya urusan sama kamu. Yaitu mungkin energinya akan mendekat ya. Orangnya akan mendekat. Apalagi nanti ada pertemuan ya.
ada gitu merencanakan pertemuan untuk kamu sama kamu ya. Dan ini ada juga melirik kamu orang-orang yang iri dengki sama kamu tuh ada ya. Itu dia duar gitu. Ih, apaan sih ya. Ya gitu guys. Oke ya. Ya. Kemudian apa ya? Sebenarnya 7 hari ke depan ada saja membutuhkan kamu. Ada saja butuh perhatianmu, cintamu, kasih sayangmu, atau butuh duitmu. Tapi kamu juga punya kepentingan sendiri ya. Kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri. Kamu harus pikirkan kebahagiaanmu sendiri ya. Karena hidup tidak hanya tentang mereka terus. Hidup tidak hanya tentang dia terus ya. Jadi harus ada tentang dirimu. Sebenarnya gitu. Itu bentuk mencintai diri sendiri, bukan egois gitu ya. Itu beda. Kecuali kamu nggak pernah ngelakuin apa-apa, kecuali kamu nggak berusaha apa-apa, itu baru egois. Tapi kan selama ini kamu udah menyayangi sepenuh hati, kamu udah melakukan yang terbaik, kamu selama ini udah berjuang, udah berkorban semampu kamu. Ya udah gitu ya. Sekarang self love dong, mencintai diri sendiri. Bukan maksudnya egois, begitu. Energimu akan seimbang sih, aku lihatnya. Energimu ya, tentang logika, perasaan akan seimbang. Duar gitu. Kok duar-duar terus ya? Ya udahlah, ya kan? Jadi gitu guys ya. 7 hari ke depan energimu akan balance, akan seimbang. Pakai perasaan iya, pakai logika juga iya dong ya. Kamu itu ya seperti itu. Bisa peduli, bisa ya melakukan kebaikan, tapi kamu pakai logika juga. Ada hal-hal yang mungkin nyusahin kamu aja akan kamu lepas. Ada hal-hal yang buang-buang waktumu, buang-buang energimu aja akan kamu lepas. Seperti itu sih. Ya logika juga lah yang dipakai ya kan, dan juga intuisi. Wah, kalau intuisi udah bermain, udahlah, denger intuisimu. Kalau intuisi udah bicara, intuisi sudah ngasih tahu ya, kamu harus gini, kamu harus gitu, ya dengerin itu. Misalnya nanti entah siapa aja mau datang, entah siapa aja mau menghampiri. Ya kalau kamu rasa, aku ngerasain orang ini nggak bisa dipercaya, atau aku ngerasain orang ini masih toksik, masih negatif, ya udah, nggak usah terlalu direspon, ya, nggak usah terlalu dibaperin, nggak usah terlalu dipikirin, ya. Jadi ya ikuti intuisi. Kalau intuisi bilang ini loh yang nggak baik, ini loh yang toksik, ya dengerin, jangan bandel, ya, tuh. Seperti itu. Terus ada loh sebenarnya ya seseorang, ya dia bermain intuisi juga nih sama kamu. Bermain intuisi ini dalam artian ini ya gimana ya aku bilangnya, mungkin karena kamu orangnya udah spiritual banget, kamu orangnya punya energi spiritual yang tinggi, jadi ya orang yang terkoneksi sama kamu, entah siapapun itu, kecipratan energi spiritualmu, ya, ngerti nggak sih? Bahasanya gimana ya? Paham lah ya. Jadi kalau kamu energinya punya spiritualitas yang tinggi, ya, aku ngerasa orang-orang di sekitar kamu lah, apalagi yang terkoneksi, ya, itu kecipratan gitu, merasakan juga energi spiritualmu, ya. Mereka ngerasain juga energi spiritualmu. Jadi ya orang kayak gini akhirnya mendalami intuisi, akhirnya mencoba mendengar intuisi, mencoba mendengar kata hati, apalagi mau menebak isi hatimu, mau tahu isi pikiranmu, mau tahu sebenarnya kamu tuh gimana, kamu tuh kenapa begini begitu, ya. Orang ini harus dengar intuisinya untuk menjawab teka-teki, menjawab rasa penasaran dia sama kamu, kayak gitu, ya. Tuh, ya gitulah. Jadi aku ngerasain ada energi yang berat tentang seseorang. Kenapa dia
jadi detail banget mikirin kamu. Kenapa dia jadi detail banget mau tahu ya isi hatimu, isi pikiranmu gitu. Berarti ya kamu sekarang berharga. Kamu sekarang udah luar biasa ya. Kamu berharga di mata dia, di mata mereka. Ya kamu udah ini ya, udah ngasih pembelajaran. Kamu udah ngajarin dia, mereka untuk menghargai kamu, menghormati kamu. Ya seperti itu. Jadi orang-orang kayak gini ya akan berusaha gitu. Pokoknya ya kamu sekarang udah berharga ya. Jadi harus dipahami lah, harus dimengerti lah. Mau apa, mau seperti apa, seperti itu sih. Oke? Lanjut. Oke, ya. Perhatikan tanda-tanda dari semesta, dari Yang Maha Kuasa, ya, dari alam. Aku ngerasain loh, dalam waktu dekat ini 7 hari ke depan, ada yang mau mengaduk-ngaduk perasaanmu lagi. Ada yang mau merayu kamu, membujuk kamu, mengambil hatimu lagi. Ada mau menarik simpatimu lagi, menarik empatimu lagi. Hati-hati loh. Apalagi kalau itu orangnya manipulatif, orangnya bertopeng, manfaatin doang, parasit ya. Hati-hati orang seperti itu. Ya kan? Kalau kamu rasa, oh, udahlah orang-orang kayak gitu diabaikan aja, ya abaikan, ya. Gak usah lagi kayak ada rasa kasihan, gak tegaan. Ingat loh, sampai kapan, ya? Ya sampai kapan? Nih, hati-hati ada orang-orang bertopeng. Dalam waktu dekat ini, ya bermunculan lagi, begitu. Apalagi udah soal uang, duit, soal keuntungan dan sebagainya. Ya, apalagi memang orangnya licik, orang yang manipulatif, merugikan, kayak parasit ya. Ya hati-hati dengan orang kayak gini. Jadi kalau hatimu, intuisimu ya, dan logika juga jalan, dan kamu rasa ini ada orang-orang gak beres ya, abaikan. Udah, ya. Kamu gak jadi jahat kok kalau menolak. Kamu gak jadi jahat kalau bilang tidak gitu. Apa rupanya salahnya gitu. Apa emangnya salahnya kita? Kalau kita bilang tidak ya tidak. Kalau mau menolak ya menolak. Ya. Gak bisa meladeni orang, gak bisa ngerespon orang ya silakan. Jadilah apa adanya gitu, ya. Terus di sini dikatakan 7 hari ke depan kamu akan banyak menghabiskan waktu di kehidupanmu sendiri gitu. 7 hari ke depan ya beberapa betahnya di rumah sendiri atau ya di kehidupanmu sendiri. Paling keluar rumah yang penting-penting aja ya. Beberapa ada gitu. Ada 7 hari ke depan ya mungkin pengennya hemat bicara, hemat energi, hemat uang. Ada gitu aku rasanya ya 7 hari ke depan. Pengen ini sih, pengen hemat energi. Soalnya lagi healing gitu ya, pengen tenang, gak mau diganggu ya. Ada juga hemat bicara, males bicara aja gitu. Males drama ya. Ada juga hemat uang, jadi kayak udahlah, pengennya di rumah. Atau ya pengennya udah jalani hidup ya di privacy aku aja, di rumah, di kehidupan aku sendiri atau orang-orang terdekat aja gitu. Atau keluar rumah ya itu ketika penting aja, keluar rumah ya untuk kerja atau apa, keluar rumah ya untuk hal-hal yang berfaedah aja, atau ya berada di keramaian untuk yang penting saja ya. Selebihnya nggak usah lah rame-rame ya. Capek soalnya. Ya berapa kalian ini terkuras energi ya kalau di kumpulan orang-orang toksik. Ibarat kayak ya pasti di keramaian banyak orang-orang beracun gitu ya, banyak orang-orang toksik. Jadi energimu banyak terkuras kalau di keramaian, terutama di orang-orang toksik itu. Jadi ya kamu memilih
memilih ya di ruang lingkup yang lebih sepi aja ya. Menyendiri juga nggak apa-apa. Menurut kamu kayak ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok ya. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.